Pengenalan ilmu kimia. Di sini kita akan mempelajari manfaat belajar kimia, peran kimia, serta materi. Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan zat. Pada hakikatnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Manfaat belajar kimia memberikan pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Contohnya adalah pengkaratan besi. Yang kedua, produk yang menimbulkan masalah. Contohnya, pestisida. Yang ketiga, produk yang bermanfaat seperti sabun dan deterjen. Dan yang keempat, bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh, yaitu formalin. Peran kimia terhadap ilmu pengetahuan lainnya. Kimia kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Yang pertama, kimia kedokteran. Contohnya adalah mendiagnosis penyakit. Yang kedua, kimia farmasi. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Contohnya, etanol atau alkohol digunakan dalam proses pelarutan obat dan sebagai pensteril alat-alat kedokteran. Yang ketiga, kimia pertanian. Ilmu kimia berperan penting dalam bidang pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Adapun untuk menanggulangi hama dan penyakit tanaman, digunakan pestisida. Penggunaan pupuk dan pestisida yang benar dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang menguntungkan produsen dan konsumen. Yang keempat, kimia biologi. Proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan kimia. Proses pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi. Untuk mempelajari hal tersebut, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa, seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Yang kelima, kimia seni. Ilmu kimia diterapkan untuk membantu produksi cat. Dan yang terakhir adalah kimia kriminologi. Contohnya, tes urin. Materi. Di sini kita akan mempelajari definisi, sifat, perubahan, dan penggolongan. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sifat-sifat materi terdiri atas sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Sifat fisika adalah keadaan fisis materi, titik leleh, titik didih, massa jenis. Sedangkan sifat kimia, perubahan materi menjadi materi lain, mudah berkarat, reaktivitas. Sifat intensif bergantung pada jumlah, massa, volume. Dan yang terakhir, sifat ekstensif, tidak bergantung pada jumlah, warna, massa jenis. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. 1. Perubahan wujud. Contohnya, es mencair. 2. Pelarutan. Proses terjadinya suatu larutan dapat mengikuti salah satu mekanisme berikut. 1. Zat terlarut bereaksi secara kimia dengan pelarut dan membentuk zat yang baru.
2. Zat terlarut membentuk zat tersolvasi dengan pelarut. 3. Terbentuknya larutan berdasarkan dispersi. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya, pencoklatan apel. Yang kedua, singkong menjadi tape. Ciri-ciri reaksi kimia. 1. Perubahan warna. 2. Perubahan suhu. 3. Pembentukan gas. 4. Pembentukan endapan. Penggolongan materi. Materi terdiri atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi menjadi 2, unsur dan senyawa. Unsur itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, logam, non-logam, dan metaloid. Sedangkan campuran terbagi menjadi 3, homogen, heterogen, dan koloid.